Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Sebelumnya selamat memperingati dan merayakan Hari Perempuan Internasional 2025. Perkenalkan, saya Kristi dari Jedakata. Jedakata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Nah, berhubung ini kita sedang merayakan Hari Perempuan Internasional, kita akan membicarakan di podcast kali ini tentang bagaimana kita bisa accelerate action atau mempercepat aksi dalam kesetaraan gender, terutama dalam kesehatan reproduksi remaja perempuan. Nah, jadi kita akan membahas dari tabu ke tahu, saatnya perempuan melek kesehatan reproduksi. Nah, bersama kita kali ini sudah ada Kak Putri Katulistiwa. Halo Kak Putri. Halo Kak Kristi dan teman-teman semua, apa kabar semuanya? Selamat Hari Perempuan Internasional ya. Kak Baik, Kristi apa baik. Kak Putri gimana kabarnya? kabar banget? Kak Kristi gimana? Suaraku aman ya Kak? Soalnya suara kakak Kak aku tuh agak putus-putus, tapi ya oke Iya, sih semoga masih oke. aman lah ini ya kita tapping di tengah cuaca Indonesia yang hujan tidak menentu ini ya, seperti menangisi Ibu Pertiwi ini aku takutnya. Kayak gitu, aduh. Kak, sekarang jelas suaraku, Kak? Jelas sih, tapi beberapa tadi keputus gitu, tapi masuk lagi gitu. Tapi oke sih, masih apa? Oke konteksnya sih. Oke, oke. Nah, ini aku mau ngenalin Kak Putri dulu ya. Kak Putri Katulistiwa ini merupakan Project Officer Community of Practice, konten kreator kesehatan reproduksi remaja. Nah, Kak Putri ini telah aktif dalam isu pembangunan pemuda dan kesehatan reproduksi remaja selama hampir 10 tahun. Nah, mungkin sebelumnya Kak Putri bisa cerita dulu kali ya, masalah kesehatan reproduksi remaja perempuan yang saat ini paling urgent itu apa ya, Kak ya? Ya, jadi, makasih ya Kak Kristi ya, salam kenal Mm, teman-teman semua. Jadi memang, ada beberapa isu gitu terkait dengan kesehatan reproduksi khususnya remaja perempuan. Jadi kalau apa, dari perjalananku bekerja dengan isu ini gitu ya bersama mm, dengan teman-teman muda gitu, kadang kala gitu kita menemukan bahwa misalnya mm. contoh isu menstruasi, isu pubertas remaja, itu dianggap sebagai sesuatu yang dia bisa dipahami dengan sendirinya tanpa harus diedukasi. Jadi kayak beberapa tuh masih menganggap itu sesuatu yang apa, normal-normal aja orang tuh bisa tahu sendiri. Padahal itu Mm. sesuatu penting banget untuk diinformasikan sejak misalnya, di beberapa edukasi ke teman-teman, muda gitu ya, teman-teman remaja Mhm, gitu. Kita masih menemukan fakta misalnya kan saya selalu kalau misalnya ketemu dengan teman-teman remaja, dia di jenjang SMP maupun SMA itu saya selalu memulai pertanyaan dengan, bagaimana pengalaman mereka tentang menstruasi misalnya. mhm, Nah pertanyaan pertama, teman-teman tuh tahu informasi tentang menstruasi itu sebelum atau setelah terjadi menstruasi gitu. Nah, rata-rata gitu ya, kebanyakan itu justru tahu setelah menstruasi. Jadi memang ada beberapa yang dia tahu sebelum terjadi menstruasi, tapi juga banyak yang dia tahu setelah dia menstruasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua itu, mendorong mendorong saya untuk bertanya, teman-teman yang menyampaikan, informasi tentang menstruasi itu siapa? Gitu. Nah, hampir semuanya itu menjawab adalah ibu. Jadi, jarang sekali yang informasi itu diberikan oleh bapak atau kemudian, dan banyak juga yang dia melalui platform digital, ada juga dari guru gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa seolah-olah informasi tentang perubahan tubuh atau kemudian fase pubertas segala macam itu hanya menjadi tanggung jawab, apa namanya, perempuan saja gitu. Padahal kalau kita bicara soal ketubuhan gitu ya, tidak hanya perempuan saja gitu, tapi juga partisipasi laki-laki itu menjadi penting gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah
eee, bagaimana sih teman-teman memaknai pengalaman menstruasi? Apakah menurut teman-teman tuh pengalaman teman-teman menstruasi itu menyenangkan atau enggak? Eee, ada yang bilang menyenangkan, tapi hampir sebagian besar yang aku temui itu bilang pengalamannya tuh sebetulnya, tidak menyenangkan gitu, apalagi pengalaman menstruasi pertamanya itu, rata-rata tidak menyenangkan. Karena misalnya terjadi pada saat sekolah, terjadi pada saat dia lagi kemah, terjadi pada saat dia lagi liburan, nah, belum lagi ketidaknyamanan ketika menggunakan, apa namanya, alat bantu untuk, misalnya pembalut gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang, dipikir bahwa persoalan persoalan kesehatan reproduksi itu hanya sebatas tentang, segala sesuatu yang dia bisa dipelajari sendiri, enggak. Jadi semuanya tuh memang harus, diajak diskusi, diinformasikan gitu. Nah, itu yang paling basic ya, ngomongin menstruasi, kemudian pubertas, itu kan basic ya. Maksudnya itu itu paling basic pun gitu ya, itu nggak semua remaja itu dapat informasi yang valid dan benar gitu. Jadi kalau misalnya kemudian yang paling basic aja mereka nggak dapat, ya kita bisa membayangkan, oh ada banyak informasi lain gitu ya, yang pasti mereka juga, tidak dapatkan secara secara ini ya, secara valid, secara, full gitu ya, full gitu, tentang ketubuhan mereka gitu. Jadi sebetulnya memang, itu saya lagi kasih contoh satu problem yang basisnya yang selalu dianggap menjadi informasi yang paling dasar aja mereka tuh nggak dapat informasinya gitu. Belum lagi misalnya kalau kita bicara tentang menstruasi, belum lagi soal stigma-stigma terhadap perempuan yang sedang menstruasi. Saya ingat zaman kita sekolah aja gitu, dan di beberapa saya ketemu dengan teman-teman SMP juga ternyata itu masih terjadi gitu, misalnya diolok-olok, dibully, Hmm, mhm, mhm. belum lagi penyediaan, apa namanya, alat pembalut yang tidak tersedia gitu di sekolah. Padahal kalau misalnya siswa hari pertama menstruasi gitu, kadang kala itu sesuatu yang urgent dan dibutuhkan gitu ya. Terus juga misalnya tidak ada, apa ya, tidak ada empati atau perlakuan khusus. Mhm, Misalnya beberapa remaja perempuan itu kan ketika menstruasi itu kondisi tubuhnya tuh memang dia tidak baik-baik aja gitu ya, memang mhm, mengalami mhm. kesulitan, ada juga yang dia masih bisa tahan, tapi ada juga yang dia ada gangguan-gangguan, organ reproduksi gitu ya, sehingga sampai beberapa temenku dulu zaman aku SMA itu ada yang pingsan setiap kali menstruasi. Nah, rasa empati atau kemudian privilege gitu ya, kalau di anak sekolah tuh sepertinya belum terlalu maksimal ya diberikan. Tapi kalau untuk pekerja kan memang sudah ada di Undang-Undang, Ketenagakerjaan ya gitu, ada cuti Iya, iya. haid gitu. Kalau untuk Mhm. siswa, padahal siswa sendiri atau remaja perempuan itu kan dia mengalami menstruasi sekarang angkanya dari SD. Jadi nggak SMP gitu. Jadi SD beberapa malah udah menstruasi gitu. Nah, jadi itu belum lagi juga soal bagaimana mereka menjaga atau, manajemen kebersihan menstruasinya. Mmm, Misalnya ya kan misalnya masih ada perdebatan sebetulnya balon dicuci atau enggak sih gitu. Kemudian masih iya, ada iya. sebetulnya berapa kali sih kita harus ganti pembalut, terus juga masih ada perdebatan, gimana sih cara merawat organ reproduksi, gimana kalau saya keputihan, apakah saya bisa obatin sendiri atau saya harus ke dokter, tapi kalau ke dokter nanti saya malu, ditanya macem-macem. Nah ini hal-hal yang menjadi apa ya, problem bersama gitu. Kenapa ini bisa terjadi kan, ternyata tuh dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, ternyata isu tabu itu Mmm, masih menjadi tabu itu menjadi isu utama gitu loh. Nah, mhm, eee, mhm. itu Kak bisa kita lihat ya Kak, misalnya kita merefleksi zaman kita sekolah, orang orang tua saya itu sebetulnya adalah generasi baby boomers, orang tua saya Mhm. gitu. Terus, eee, itu produknya adalah aku gitu ya, produknya adalah nah, terus kemudian, ketika saya ketemu anak-anak SD sama anak-anak SMP yang dia sudah puber, saya tuh selalu tanya, "Kira-kira usia orang tuamu berapa?" Usia orang tuanya menurut saya itu ada yang sudah milenial.
gitu. Mmm, Milenial gitu. Tapi kemudian ketika anaknya nggak mhm, dapet informasi gitu, kok, kok nggak belajar gitu ya, maksudnya kok nggak mhm belajar mhm, maksudnya ketika kita dulu mungkin, orang tua saya adalah baby boomers yang tabu gitu membicarakan mhm, ini. Tapi kemudian ketika kita generasi milenial dan kita sudah punya anak remaja gitu ya, kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita tidak punya informasi yang valid dan benar dan apa namanya, dan detail gitu ya, kita tuh kayak meraba-raba gitu. Nah, kita musti berubah nih gitu, mhm karena mhm, kan juga sebetulnya generasi yang ramah digital, kemudian sudah mengalami perubahan-perubahan gitu. Nah, jadi itu bisa bisa kita lihat bahwa mendiskusikan isu ini masih tabu, itu bahkan sampai ke generasi yang milenial dan mungkin Gen Z juga beberapa Gen Z, tuh masih iya ya, masih mendiskusi tabu, benar, ini. Padahal isu ini adalah isu soal tubuh, tubuh kita yang berkembang, bergerak gitu ya, dan memang harus butuh perhatian khusus, khususnya untuk perempuan ya, reproduksi perempuan gitu. Bukan menafikan reproduksi laki-laki, tapi reproduksi perempuan memang kalau kita lihat dari strukturnya aja dia jauh lebih, rumit gitu iya ya, lebih kompleks, betul, kompleks, belum lagi, dia juga banyak stigma yang melekat di dalam tubuh mhm perempuan, kemudian kerentanan-kerentanan yang dialami perempuan itu mhm. 2 kali lipat gitu dibandingkan dengan, organ reproduksi laki-laki gitu. Itu sih, Kak. Betul betul. Aku jadi inget nih pengalamanku, Kak. Jadi di kantor beberapa bulan yang lalu itu kan aku lagi menstruasi gitu kan. Nah, karena emergensi aku langsung ke minimarket beli pembalut. Nah, pembalutnya itu aku taruh di atas meja kantor. Jadi aku Oke. taruh di atas meja kantor itu selain untuk aku itu untuk, temen-temen cewek juga yang kalau menstruasi bisa langsung ambil gitu. Tapi tiba-tiba ada temen cowok itu bilang, "Ini ngapain terang-terangan kayak gini? Ini harusnya ditutupin aja," kayak gitu loh. Dan itu tuh keluar dari mulut seorang Gen Z kayak gitu kan. Jadi aku pun melihat Gen Z aja masih tabu gitu kan ngomongin ini gitu kan. Apalagi kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu ya mungkin kayak menstruasi, terus mimpi basah kayak gitu. Itu masih jadi olok-olok antar remaja juga kayak gitu kan ya. Emang ini Betul, emang harus ini ya, dibongkar ketabuannya kayak gitu ya. dan kita nggak sedang menyalahkan, satu generasi tertentu, enggak ya, tapi Betul. bagian dari refleksi. Kal apa, saya kalau memutuskan punya anak, apa, memutuskan untuk punya anak, maka saya sangat punya komitmen gitu ya, untuk memberikan informasi kepada anak saya tentang kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi itu sejak dini. Bahkan dari dia masih kecil itu, Mhm. berikan, kenapa? Termasuk misalnya batasan diri, bagian tubuh yang nggak boleh disentuh, kemudian kamu harus, mitigasinya gimana kalau misalnya ada orang jahat atau pegang bagian tubuh tertentu gitu. Jadi ini bagian dari bagaimana kita melakukan perubahan. Memang sih Mmm, kalau bicara tentang perubahan, apa ya, perspektif sampai ke perilaku, kemudian, apakah apa yang kita lakukan atau saya lakukan itu akan punya dampak luas? Ya mungkin nggak bisa seluas yang orang harapkan, tapi minimal melakukan perubahan itu di circle paling kecil gitu ya, agar mhm kemudian, mhm. nggak mau anak saya kemudian jadi pelaku bully, saya nggak mau anak saya misalnya jadi apa namanya, tidak mencintai tubuhnya, kemudian saya nggak mau kemudian, anak saya tuh tumbuh, menjadi orang yang kemudian dia bahkan tidak tahu informasi apapun tentang ketubuhan dia gitu, Kak. Mhm mhm. Wah, ini menarik nih. Kak Putri ternyata udah melakukan langkah edukasi di rumah gitu kan. Nah, ini berarti juga berhubungan sama pekerjaan Kakak gitu kan, yang sekarang juga menciptakan konten kreatif untuk mengedukasi remaja terkait cash pro seperti itu kan. Nah, kalau misal ini nih Kakak ketika menciptakan konten proses kreatifnya itu, ada tantangan dari perbedaan budaya dan tingkat pendidikan di berbagai daerah nggak sih ketika oh ini ada konten mau upload untuk edukasi, tapi ternyata
masih ada tabu di masyarakat kayak gitu. Ya, jadi kalau kita memproduksi sebuah konten kan memang sebuah konten diproduksi itu sebetulnya segmented ya. Jadi kita Mhm, memang tujuannya adalah remaja, tujuannya adalah orang muda, tapi orang muda yang di area mana? Rural kah, mhm, kemudian perkotaan kah, atau kemudian, memang, orang muda yang dia memang, segmented banget gitu. Nah, jadi harus ditentukan, sebuah platform digital itu, sebaiknya menentukan, targetnya siapa gitu, agar tidak salah gitu. Termasuk juga dia kemudian bisa memberikan roles di platform digitalnya untuk kemudian orang-orang yang bergabung di situ tuh mereka tuh paham bahwa, memang konten-konten yang diproduksi oleh platform ini tuh memang segmennya tuh mereka gitu. Nah, sering kan kita melihat misalnya satu platform diserang gitu ya, entah itu diserang oleh, netizen-netizen gitu karena dianggap nggak sesuai gitu. Nah, mungkin memang bukan segmennya mereka gitu. Nah, misalnya kita sering juga di teman-teman, konten kreator ini kita ada jejaringnya. Nah, di jejaring ini tuh ada yang berangkat dari, komunitas, berbasis komunitas gitu. Jadi, ada beberapa platform tuh yang dia sering kali gitu misalnya ada isu tentang Hari Perempuan Internasional atau Women's Day hari ini gitu ya, tanggal 8 ya? Bener nggak sih? Iya kan hari ini ya? Nah, kemudian apa namanya, ada satu momentum besar kemudian mencoba mengangkat, isu-isu yang ada di komunitas atau di daerah gitu. Misalnya isu tentang, eee, P2GP atau FGM atau orang sering mengenal dengan sunat perempuan gitu. Nah, kalau kita bicara misalnya sunat perempuan gitu ya, nah, eee mereka akan mengangkat, pengalaman-pengalaman atau pemahaman-pemahaman yang ada di komunitasnya atau di masyarakat, bahkan ada beberapa yang dia mengangkat, ini apa, pengalaman dia pribadi gitu, yang ternyata dia baru tahu kalau dia tuh kecilnya tuh disunat gitu, atau kecilnya, dilakukan sunat perempuan menggunakan adat, di daerahnya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada, platform-platform tuh yang dia memang isu besar tapi diangkat dari, realita-realita yang ada di daerah gitu. Ada juga yang kemudian platform itu memang berfokus pada misalnya remaja yang ada di wilayah kota besar gitu, karena itu pasti beda karakteristiknya. Misalnya Jogja sama Jakarta aja karakteristik, remajanya atau orang mudanya itu beda banget gitu ya. Jadi saya sama Mbak Ulin sama Mbak Christine gitu, itu pasti beda banget gitu. Dari pola hidup, dari apa ya, apa namanya, pola olahraga, kemudian pola pertemanan segala macam itu pasti berbeda gitu. Kalau di Jakarta waktunya udah habis ya Mbak untuk, berangkat dan pulang kerja gitu ya. Jadi, Sabtu Minggu tuh mungkin sangat-sangat anugerah banget untuk bisa jadi kayak quality time gitu. Tapi kalau saya betul. Eee Senin sampai Jumat itu masih punya waktu pulang kerja itu untuk kami bersosialisasi, ketemu, janjian gitu ya, karena relatif tempatnya lebih dekat gitu ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi gitu. Makanya kalau, Mbak Christine lihat gitu ya, Kak Christine lihat di beberapa konten-konten itu pasti kalau banyak orang yang kemudian mencoba mengangkat, versi daerahnya karena itu jauh lebih Mmm, relate. Misalnya teman-teman, ada beberapa platform tuh dari Indonesia Timur, dari mhm, mhm, Kupang dan dari Papua, kemudian dari mhm, Sulawesi, mereka tuh mengangkat hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Kenapa? Karena nanti followers-nya akan merasa relate gitu. Jadi kalau mhm, mereka mhm, bicara pencegahan untuk perkawinan anak, untuk pencegahan untuk kekerasan terhadap perempuan, menggunakan, apa, potret-potret yang ada di daerahnya, followers-nya akan relate, "Oh iya ini beneran terjadi di tempatku." Tapi kalau misalnya basic-nya adalah menggunakan standarnya Jakarta, oh ini nggak terjadi gitu. Ada waktu itu pernah, kami bertemu gitu ya Mbak, mhm, terus diskusi tentang, FGM atau P2GP atau sunat perempuan. Kemudian ada beberapa teman di Indonesia Timur, di area Kupang itu merasa isu ini tuh nggak relate sama mhm. mereka, karena tidak tidak menjadi isu utama atau tidak terjadi mungkin secara budaya juga tidak ada gitu ya. Nah, jadi itu membuktikan bahwa, kalau kita merasa bahwa konten yang kita buat itu sudah
bisa dikonsumsi oleh semua orang, itu menurut saya ada salah tapi ada benarnya juga gitu. Kita mencoba melihat bahwa ini menjadi kebutuhan bersama, tapi juga harus dilihat dalam konteks lokal gitu. Itu sih, Kak. Oke, ini menarik ya, karena kalau kita melihat perbedaan budaya, kadang orang kan melihat ini sebagai hambatan. Tapi ternyata ketika menciptakan konten kreatif, apalagi untuk kesehatan reproduksi, kita bisa membuat itu jadi pesan bersama ya tadi lewat Betul. kasus-kasus yang ada di daerah masing-masing, terus dirangkai jadi satu pesan utamanya itu apa gitu. Misalnya pentingnya kesehatan reproduksi untuk menanggulangi kekerasan seksual atau perkawinan anak atau kehamilan tidak diinginkan itu. Ternyata bisa ya membawa perbedaan budaya lokal itu ya, Kak, ya? Sangat bisa, justru itu memperkaya gitu. Jadi Mhm misalnya mhm. kita bicara tentang apa ya, perkawinan anak gitu. Kenapa sih kalau kita ngomongin Indonesia, kenapa sih perkawinan anak ini kok nggak pernah selesai gitu? Padahal udah Mmm, ada mhm. perlindungan anak, kemudian udah diatur juga di undang-undang perkawinan gitu ya. Maksudnya Mhm. standar-standar, minimal apa, di undang-undang perkawinan aja udah jelas, kemudian undang-undang perlindungan anak aja udah jelas gitu. Tapi kenapa sih angkanya tuh nggak turun-turun gitu? Tapi nah, Mhm mhm. jadi menjadi penting karena mungkin juga pengaruh dari, budaya kelokalan gitu ya, budaya di daerah atau kemudian kadang kala juga, apa, mmm, misalnya di daerah tertentu usia, lulus SMA, atau nggak usah lulus SMA, lulus SMP gitu ya, belum menikah, ada apa, semacam tekanan sosial misalnya gitu. Nah, jadi itu kemudian yang menjadi penting untuk juga bisa disampaikan gitu secara publik gitu, bahwa kadangkala kalau kita bicara perkawinan anak gitu, itu kita harus melihat bahwa jangan fokus pada anak yang disalahin. Loh, anak tuh nggak salah karena dia terikat sebuah sistem, sistem di keluarga, sistem di masyarakat gitu. Secara legal, secara undang-undang dia dilindungi, dia harusnya Mmm. tidak boleh melakukan perkawinan gitu. Tetapi balik lagi, ketika kita balik ke daerah atau ke satu wilayah tertentu, nah harus dilihat terjadinya perkawinan anak itu harus dilihat pasti ada banyak unsur. Misalnya bagaimana keluarganya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana kemudian secara sosial, bagaimana secara ekonomi misalnya gitu, Mmm. atau secara pendidikan. Nah, itu menjadi penting juga gitu. Jadi Mhm mhm. bisa kita melihat satu kasus perkawinan anak itu tunggal gitu, tapi harus dilihat ada banyak, faktor-faktornya kenapa sampai terjadi, eee, perkawinan anak tersebut gitu. Nah, fungsinya kemudian kita saling berjejaring untuk kita tuh jadi tahu bahwa misalnya kita udah gede banget nih ya, Mhm eee mhm. udah ini deh programnya banyak, kemudian, kontennya juga nggak habis-habis soal perkawinan anak tuh ya banyak di sosial media, kok masih ada ya, apa, anak muda, remaja yang memutuskan menikah, lebih dini misalnya gitu. Kan kita kadang kalau ngelihat, kok bisa ya dia kan ada banyak contoh ya kegagalan perkawinan, kok bisa nah balik Mhm. lagi kita harus melihat ada hal-hal yang melatar belakangi itu, jadi kita nggak bisa juga judgement kepada remaja atau anak yang kemudian memutuskan untuk melakukan perkawinan, di bawah umur misalnya gitu. Itu sih, Kak. Mhm. Nah, itu berarti benar ya pentingnya berjejaring untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak perempuan ya, supaya tadi mereka bisa melek informasi kayak gitu ya. Biasanya kalau ini nih dari kerja-kerja Kak Putri, pihak-pihak mana aja sih yang diajak berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan aman ini? Ya, jadi, kami itu sekarang bekerja berjejaring gitu ya, Kak, Mhm. dengan satu konten kreator di, Mmm. itu tentang kesehatan reproduksi, kesetaraan Oke. gender. Mhm. Yang apa ya, mengikat bukan mengikat, menyatukan kami adalah, kami sama-sama bekerja untuk isu tersebut gitu. Nah, kami berkolaborasi, saling berkolaborasi karena, kekuatan kekuatan kolaborasi ini misalnya kita membuat IWD ini kita sedang membuat satu konten bersama gitu ya. Nah, ketika itu diposting nanti akan saling berkolaborasi di sosial media dengan harapan akan menjangkau lebih banyak Mmm. orang muda
Indonesia gitu. Nah, kemudian kita seringkali juga di dalam platform konten-konten yang diproduksi, kita mencantumkan misalnya kalau kita ngomongin isu kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, setelah informasi kemudian di belakang kita mengajak mereka misalnya, "Kalau kamu butuh bantuan," gitu ya, "kamu bisa hubungin kontak-kontak berikut ini." Jadi misalnya, kontak ke Sapa 129 Kemen PPA gitu. Hmm, Jadi itu menjadi ajakan ketika, di awal mereka dapat informasi, kemudian, mereka coba memilah kira-kira ini terjadi nggak ya sama aku. Kemudian ada yang terakhir adalah ajakan untuk kemudian, bergerak gitu. Kalau misalnya kamu melihat atau kamu menjadi korban, dari kekerasan misalnya gitu. Nah, kolaborasinya memang teman-teman konten kreator ini atau kami tuh menyebutnya Community of Practice Kreator Konten Kesehatan Reproduksi. Nah, hmm, ini kemarin kita melakukan beberapa kali audiensi itu ke Kementerian Kesehatan, kemudian Kemen PPA, kemudian Komdigi, dulu, hmm, Kominfo, ya, ya, kemudian juga ke BKKBN, sekarang namanya Kemendikbangga, lalu oke, Mhm. Lalu juga pernah beberapa kali waktu itu kami ke ini, melakukan, diskusi juga dengan platform digital. Jadi kan kalau di platform digital itu ada, aturan komunitas ya, ketentuan-ketentuan. Nah, kami waktu itu melakukan, diskusi juga dengan, platform digital gitu ya, untuk kemudian melihat sebetulnya, eee, kekerasan-kekerasan seksual di dunia digital itu juga, masif hmm, atau kita sering menyebutnya kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Itu juga angkanya meningkat pasca pandemi COVID-19 gitu dan korbannya memang lebih banyak tuh perempuan yang diserang gitu. Jadi, itu sebagai langkah kita untuk kemudian, berkolaborasi dan juga melakukan mitigasi bersama gitu agar, tidak lagi ada perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual baik secara, online maupun secara offline. oke. Jadi memang konten kreatif yang dibuat teman-teman dan berjejaring ini menjadi salah satu cara ya untuk memerangi tadi ya Kak ya, supaya anak-anak itu lebih melek informasi dan memerangi disinformasi tentang kesehatan reproduksi. Nah terakhir nih Kak, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, kira-kira Oke. apa sih tips and tricks buat anak muda yang ingin memulai jadi content creator kayak gitu untuk mempercepat aksi dalam kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi ini. Ya, jadi sebetulnya, semua orang tuh bisa jadi konten kreator, tapi memang harus betul-betul dipersiapkan. Salah satunya adalah kita harus melek informasi tentang penggunaan platform dan juga keamanan digital dan jangan lupa juga tentang undang-undang ITE gitu. Nah, jadi itu 3 hal itu yang menjadi penting untuk dipelajari. Jadi penggunaan platform, kemudian keamanan digital gitu ya, karena kalau kita bicara digital ini adalah tubuh digital kita, platform digital kita itu adalah tubuh digital kita, dia Mhm. representatif dari kita gitu, tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah undang-undang ITE. Nah, kenapa, undang-undang ITE juga penting buat kita pelajari karena dia undang-undang yang sangat mengikat di Indonesia gitu dan, ada banyak yang kemudian ketika tidak mempelajari ini kepleset-pleset gitu ya, nanti malah jadi harus berhadapan dengan hukum, jadi menjadi penting. Nah, kemudian 3 hal itu. Kemudian yang paling penting juga adalah tentukan, tema platformmu, mau bicara apa, kemudian segmennya siapa, kemudian juga misalnya durasinya, dan juga platform yang kamu pilih, itu apa gitu. Jadi nggak usah buru-buru semua platform dipakai. Jadi bisa dilihat misalnya, coba cari berita atau cari informasi, kira-kira platform yang ramah anak muda itu yang apa, misalnya di daerah, oh Instagram, oh ada juga yang ternyata ramenya tuh justru Facebook misalnya gitu. Mmm, Jadi pilih platform yang sesuai dengan, pilihanmu gitu. Kemudian, eee, kontennya akan bicara apa. Ada beberapa teman konten kreator, dia yang fokusnya hanya FGM. Ada juga yang dia fokusnya hanya, menstruasi atau, manajemen kebersihan menstruasi, ada gitu. Jadi tidak meluas ke mana-mana, tapi dia bicara satu isu itu, tapi kemudian bicara soal pengalaman-pengalaman perempuan gitu ya.
Nah, kemudian juga durasinya. Apakah kemudian ketika kita setiap hari upload itu menaikkan engagement gitu? Oh, kalau salah waktunya bisa aja enggak gitu. Jadi memang itu harus dianalisis. Kemudian juga tentukan tools untuk melakukan evaluasi. Tools bagaimana kamu bikin bikin platform ini, kemudian dilihat lagi engagementnya, dievaluasi lagi tingkat kenaikan viewersnya gitu. Jadi memang hal-hal terkait tersebut tuh sebetulnya bisa dipelajari banget itu teman-teman. Ada banyak tuh teman-teman yang berbagi tips secara gratis di sosial media. Tinggal gimana caranya teman-teman konsisten di dalam pengelolaan media sosial ini gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita membuat konten-konten di sosial media, sumbernya harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Ya memang dicantumkan sumbernya gitu. Kenapa? Karena banyak banget kemudian apa namanya, informasi-informasi yang nggak valid gitu ya, yang beredar di masyarakat. Nah, jadi sebaiknya dicantumkan sumbernya untuk kevalitannya gitu, agar siapapun followersmu itu akan mendapatkan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini paling penting nih yang terakhir, jangan sampai mau memberikan informasi tapi malah disinformasi sendiri gitu ya Kak ya. Betul, betul. Iya, ini penting banget. Jadi tadi ya riset konten, terus juga tahu teknis-teknisnya bermedia sosial, dan yang paling penting itu juga digital security ya. Jangan sampai kita asik berkonten tanpa memperhatikan tubuh digital kita sendiri gitu ya Kak ya. Betul, Kak, apalagi yang memutuskan misalnya menampilkan dirinya ya. Jadi Mhm. misalnya apa, menampilkan visual dirinya gitu, itu yang kemudian memang harus punya double, digital security gitu, Kak. Mhm mhm. Wah, ini menarik banget. Nanti kayaknya di podcast berikutnya bisa nih kita berbagi tips and trik gimana menjaga keamanan digital buat teman-teman yang jadi konten creator atau yang sering ngisi konten-konten tentang kesetaraan gender gitu ya, Kak, ya? Boleh, kita juga teman-teman Shop itu udah punya bukunya ini, Kak, kita waktu Mmm. panduan tentang Mhm. kekerasan seksual berbasis elektronik bagi konten kreator. Wah, itu menarik nih kalau didiseminasikan lebih lanjut kayak gitu ya, Kak, ya? Biar semua orang jadi semakin aware lah kayak gitu. Mhm mhm, betul betul, Kak. Oke, Kak Putri, sayang banget ini waktunya udah habis, padahal asik banget kita ngobrol tentang Cashpro ya. Jadi terima kasih banget Kak Putri sudah membagikan kisahnya pada kali ini. Seperti itu nanti semoga bisa kita sambung di podcast berikutnya. Dan semoga lewat momen Hari Perempuan Internasional kali ini kita bisa bersama-sama mempercepat aksi dalam mencapai kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi ya Kak ya. Ya, Semoga terima semakin banyak anak muda yang aware seperti itu tentang kesehatan reproduksinya dan risiko-risiko jika tidak memperhatikan kesehatan reproduksinya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri. Sampai jumpa. kasih, Kak.